Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisis kompleks. Baik, selamat belajar. Kita akan belajar mengenai turunan fungsi elementer. Turunan fungsi elementer diperoleh dari teorema 5.7 berikut ini. Di sini ada 30 rumus ya. Misalkan yang pertama adalah D C per dz, itu berarti adalah sebuah konstanta diturunkan terhadap z, itu adalah 0 hasilnya. Kemudian yang nomor 2, dz pangkat n dibagi dz, atau artinya adalah z pangkat n diturunkan terhadap z, itu sama dengan n kali z pangkat n dikurangi 1. Jadi pangkatnya digunakan sebagai pengali, kemudian untuk pangkatnya berkurang 1. Jadi untuk mengerjakan atau turunan fungsi elementer ini hampir sama seperti turunan ketika kita belajar di kampus. Ya, bisa dipahami. Kemudian di sini juga sudah ada beberapa bukti dari teorema-teorema tersebut, ya, bisa dipahami, ya. Contohnya juga bisa dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai turunan tingkat tinggi. Ya, teorema 5.8, jika Fz adalah analitik dalam daerah D, maka turunan dari F itu terhadap Z, ya, turunan Fz, kemudian turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ke N, juga analitik untuk setiap turunan tingkat tinggi dalam D. Oke, saya masuk ke contoh 6.3 yang A. Misalkan Fz itu adalah 5 sin pangkat 2, 3z dikurangi 2 ditambah i. Ya, jadi turunannya adalah di sini ada 5 ya, 5 dikali pangkat dari sinnya, berarti 5 kali 2 adalah 10. Turunan dari sin kuadrat 3z dikurangi 2 ditambah i, itu adalah sin cos. Ya, jadi sin kali cos. Kemudian yang ada di dalam kurung, ini 3z dikurangi 2i ditambah i, itu diturunkan terhadap z. Hasilnya adalah 3. Jadi, untuk turunan pertama dari fungsi f ini adalah 30 sin 3z dikurangi 2 ditambah i, cos 3z dikurangi 2 ditambah i. Nah, hampir sama seperti menurunkan fungsi sin dan cos atau u kali v, ya, kita bisa menentukan turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Ya, kalau di sini hanya sampai menghitung rumus turunan kedua saja, karena disuruh menentukan turunan kedua. Kemudian untuk contoh turunan tingkat tinggi itu ada di contoh 6.4. Tentukan turunan ke n, jadi tidak jelas ya n-nya itu berapa. Kita disuruh menentukan turunan ke n dari fungsi yang ada di bawah ini. Misalkan yang pertama, fungsinya itu adalah 1 dibagi 1 dikurangi z. Nah, untuk mencari turunan pertama itu kita tinggal pangkatnya kan dijadikan sebagai pengali ya, berarti negatif 1 dikali 1 dikurangi z, pangkatnya berkurang 1, berarti pangkat negatif 2. Ya, kemudian yang ada di dalam kurung juga perlu diturunkan. Ya, jadi cara menurunkannya sama seperti kalkulus. 1 dikurangi z diturunkan terhadap z berarti masih negatif 1. Ya, jadi perkalian ini kita bisa menyederhanakan menjadi 1 dikurangi z pangkat negatif 2 dikali 1 faktorial. Jadi negatif ini dikali negatif 1 itu adalah 1 faktorial. Kemudian untuk turunan kedua sama seperti tadi ya. Yang ada kurungnya itu diturunkan. Ya, pangkatnya dijadikan sebagai pengali negatif 2 ya. Terus pangkatnya berkurang 1 karena turunan. Ya. Kemudian di sini 1 faktorial bisa ditulis 1 faktorial ya. Terus masih dikali negatif 1.
Hasilnya adalah 2 faktorial dikali 1 dikurangi Z pangkat negatif 3. Untuk turunan-turunan berikutnya juga sama, sehingga kita bisa memperoleh F pangkat N, jadi turunan ke N dari fungsi Z, fungsi FZ ini adalah ya N faktorial. Tadi kan kita bisa melihat polanya, kalau di sini turunan keempat berarti di sini 4 faktorial, dan pangkatnya ini adalah negatif dari N ditambah 1. Jadi kalau turunan ke N dari fungsi ini adalah N faktorial dikali 1 dikurangi Z pangkat negatif N ditambah 1. Atau bisa ditulis menjadi N faktorial dibagi 1 dikurangi Z pangkat N ditambah 1. Nah, di halaman 151 di situ ada soal yang hampir mirip, maaf, 152 ya. Maaf, 153. Di situ ada soal, tentukan turunan ke N dari fungsi berikut. Nah, coba bisa dikerjakan. Halaman 153 untuk yang poin B saja. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.